يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب يا أجود الخلق من لمن علوذ به سواك عند حلول الحدث العالمي يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى روح مؤلف في هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmatnya yang cukup banyak kepada kita. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Mazahibul Arba'ah, fikih Mazahibul Arba'ah, fikih 4 mazhab, ya. Melanjutkan bacaan kita masih mengenai tentang hukum air yang tetap dalam keadaan suci, ya. Nah, pada pertemuan bulan yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik, tentang makruhnya menggunakan air yang musta'mal ataupun air yang sudah dipakai untuk bersuci, baik itu bersuci dari kita wudu, ataupun bersuci kita dari mandi, itu. Nah, sekarang kita akan melihat tentang pendapat Imam Hanafi, tentang pendapat Imam Hanafi mengenai makruhnya air yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk bersuci, baik berwudu ataupun untuk mandi, Pendapat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi bid daraini. Amin. Al-Hanafiyyatu qalu yazdadu ala ma dzakar fi makruhatil miyah salasatu umurin. Al-amrul awwal al-ma'ul ladzi syaraba minhu syaribul khamr ka'an wada'al qul alladzi fihi al-ma' aw al-qillati ala famihi wa syariba minhu ba'da an syaribal khamra wa innama yukrahul wudu min dzalikal ma' bi syartin wahidin wa huwa an yashraba minhu ba'da zamanin yataraddadu fihi li'abihi alladhi khalatahu al-khamra ka'an yashraba al-khamra thumma yabtali'ahu aw yamsiqahu thumma yashrabu minal ina'i alladhi fihi al-ma' amma idza shariba baqiyal khamr wa baqiya fi famihi wa lam yabtal'ahu aw bisaqahu thumma shariba min kuzin aw qillatin fiha ma fa innal ma alladhi biha yunajjis wa la yasihhu isti'malihi wallahu a'lam.
Jadi di sini Imam Hanafi menjelaskan ya tentang air yang makruh ya yang digunakan untuk bersuci itu air seperti apa lagi? Di sini jelaskan ya. Kata pengarang kitab ini yazdadu ala ma dzukira fi makruhatil miyah. Ya, Imam Hanafi menambahkan lagi ya tentang makruh ya atau air yang digunakan untuk bersuci ini hukumnya makruh. Ditambahin lagi, kemarin kan Imam Malik sudah menyebutkan tiga ya. Nah, beliau di sini dan para pengikutnya juga menyebutkan tiga ya. Air mana saja itu yang jadi makruh? Di sini dijelaskan al-amrul awal al-ma'ul ladzi syariba minhu syaribul khamr. Ya. Air yang bekas diminum oleh orang yang habis minum khamr. Ya. Jadi kalau ada orang habis minum khamr ya, habis dia minum khamr, dia minum tuh air yang buat kita wudu ya. Nah, air ya yang dia minum oleh seorang yang habis minum khamr itu menjadi air yang makruh untuk digunakan baik wudu ataupun baik untuk mandi ya. Lah kenapa kok makruh ya? Yang pertama, asal dari minuman khamr itu kan hukumnya apa? Haram ya. Bukan saja kenapa dia haram, karena dia najis ya. Ingat ya, khamr itu hukumnya najis. Kenapa? Karena dia diharamkan ya. Nah, bekas nih contohnya ya, ada orang suka minum khamr ya, dia minum tuh dari gelas yang biasa kita pakai untuk minum. Suatu saat tuh gelas kita pakai untuk apa? Berwudu ya. Nah, gelas yang bekas dipakai orang-orang yang suka minum khamr itu kita pakai untuk wudu, jadinya makruh hukumnya. Ya, kenapa makruh tadi? Dikarenakan ya sisa khamr yang ada bekas dia minum itu masih tersisa di mana? Di mulut atau di bibirnya. Ya. Tuh, makanya jangan sembarangan ya ketika kita berwudu ya atau mandi ya, bekas ada orang itu apa namanya ya suka minum khamr, artinya minuman yang memabukkan tuh ya, jangan sampai kita langsung menggunakan air tersebut untuk kita wudu ataupun untuk mandi ya. Kalau orang dulu tuh biasanya ya kan, itu kalau ada orang-orang yang suka ya, maaf ya, habis malam mingguan dia mabuk ya ataupun dia ngapain, kan kadang banyak yang tidur di mana? Di masjid. Kalau orang dulu tuh ya, tidur di masjid ya. Nah, kalau merebut dulu ketika ada dia dapetin tuh orang di masjid saat dia mau sholat subuh atau ngidupin speaker untuk bangunin orang sholat subuh, itu orang ada di situ. Tuh maaf, itu penjaga masjid atau marbot itu tuh air yang ada tuh diapain? Dibuang-buangin dia. Ya, dibuang-buangin. Kenapa ya? Karena dia khawatir. Ya, dia takut kalau nih orang ya semalam kita nggak tahu atau dia nggak tahu diminum di sini. Ya, atau dia nggak minum dikumur. Ya, dikumur habis itu diapain lagi? Dilepain lagi. Nah, itu. Ya, makanya orang-orang dulu tadi saya katakan apabila ada air di ember atau di bak tuh, mendingan diapain? Dibuang sama dia itu. Ya, takut khawatir nanti ya orang nggak tahu tuh orang yang habis mabok semalam tuh minum air itu dipakai oleh kita yang akan wudu untuk melaksanakan apa? Sholat tuh ya. Makanya apa? Dijaga oleh apa? Oleh marbot ataupun orang yang penjaga masjid itu ya. Itu kok di masjid di Pancoran itu ya, Pak Sarno tahu di Al-Inabah itu dulu sering tuh waktu saya masih kecil ya, ada anak-anak muda kadang habis tiap malam minggu tuh ya menjelang subuh banyak pada tidur, berapa orang itu ya kan. Itu kalau dulu kan merebutnya orang tua saya itu udah langsung diseblokin air aja ya, disiramin air seember itu ya, ada mereka kaget pada bangun pada berlarian itu ya.
Nah itu kan orang tua saya dulu merebut Masjid Al-Inabah itu, ya. Dibuang aja dah. Saya kebetulan pernah ikut dulu, ya. Orang tua saya merebut, saya muazzinnya dulu. Ya, saya umur masih kalau nggak salah 6 tahun. Ya, 6 tahun. Baru kelas 1 SD atau ibtidaiyah dulu ya. Saya ingat masih ingat ya. Nah, ini ternyata memang ada ilmunya. Ya, ada pendapat dari Imam Hanafi yang mengatakan demikian. Jadi kalau ada orang habis mabok, habis minum khamr, ya, dia minum di gelas kita itu, ya kalau bisa gelasnya jangan dipakai dah. Ya. Tapi mohon maaf, kalau orang kita sekarang botol-botol minuman keras dijadiin apa itu? Pajang. Ya, dijadiin apa ya? Hiasan di rumahnya. Emang cakep-cakep bentuknya botol minuman keras itu. Ya, kalau bisa jangan lah. Ya, buat apaan memajang sesuatu yang apa ya? Yang haram, ya kan? Jadi bekasnya juga itu masih haram, dipajang di rumah, udah malaikat nggak mau masuk udah tuh. Ya, malaikat rahmat, malaikat yang pembawa rezeki nggak mau turun tuh ke rumah seperti itu tuh. Kenapa? Karena di dalamnya masih dipajang sesuatu yang apa? Yang haram, meskipun itu bekasnya, tapi tadinya adalah digunakan untuk menyimpan sesuatu yang apa? Yang diharamkan, ya itu. Baik. Ka'an wada'al kuz alladhi fihi al-ma' awil killah ala famihi. Seperti ya, dia itu meletakkan bibir ya atau mulutnya di air ya, itu wa syariba minhu ba'da an syaribal khamrah. Ya, dia minum tuh air yang ada tadi, padahal tadi sebelumnya dia habis minum apa? Minum khamr. Ya, minum khamr itu. Nah sekarang kalau ada orang, kalau kita nggak tahu gimana coba? Ya kan, kalau orang orang Arab itu kan minum satu gelas rame-rame itu biasa, ya. Tapi kalau orang kita ini kita nggak tahu, ya. Contohnya mungkin lagi buka puasa lah contohnya kali ya. Buka puasa itu kadang kan gelas nggak dikasih sedang satu, ya. Orang 4 dikasih gelasnya berapa ya? 2 contohnya, ya. Nah kalau kita nggak tahu gimana tuh Pak? Pas kebetulan yang duduk bareng kita mau buka puasa itu, ya mohon maaf karena pengen makan gitu ya, contohnya ya, ngikut aja buka puasa, ya. Padahal tuh orang habis minum minuman apa? Minuman keras. Meskipun nggak mabuk, ya, meskipun tidak mabuk. Ada orang-orang sekarang kan minum-minum khamr itu nggak mabuk, ada nggak? Banyak, ya. Emang udah menjadi kegemaran tuh dia, tuh orang itu. Ibarat kata tuh minuman khamr itu, minuman bagi dia tuh suatu minuman yang biasa itu. Ya, obat kalau menurut dia, seperti layaknya orang-orang barat itu kan. Kalau khamr mereka konsumsi bukan untuk mabuk, tapi memang apa? Sebagai minuman keseharian mereka itu. Ya. Hanya ada orang bertanya, "Ustaz, dalam Al-Qur'an kan katanya Allah katakan la taqrabus sholata wa antum sukara." Ya, jangan kamu deketin sholat atau mengerjain sholat pada saat kamu dalam keadaan mabuk. Ya, orang itu bertanya, kalau orang itu minum khamr tapi nggak mabuk, boleh nggak sholat? Ayo, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan dia udah bersihin, dia habis wudu, dibersihin dulu. Hah? Masih ada. Nah kan orang kalau sholat harus wudu dulu, harus bersih. Dia bersih nih wudu udah. Dia habis minum khamr, ya, cuma nggak mabuk. Ya, dia biasa minum itu. Habis dia itu digosok gigi, dibersihin mulutnya. Mohon maaf, carilah kita yang amannya, udah nggak ninggalin bau. Dia sholat boleh nggak? Sah nggak? Ayo sah nggak? Hah? Sah Pak, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, kecuali kalau dia apa? Dalam keadaan mabuk. Karena ayat itu kan Allah katakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tuh. Sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Artinya kalau dia tahu apa yang dibaca, dia kan dalam keadaan apa ya? Sadar. Ya. Berarti di sholat boleh dong? Boleh kan? Boleh. Orang dia kagak mabuk kok. Ya. Yang dosanya dia apa itu? Minum khamrnya. Ya. Tapi kalau orang kita kan biasanya ya, kalau minum khamr kalau nggak mabuk kayaknya nggak apa? Nggak afdol.
Ya, harus apa ya? Harus mabok kan begitu. Iya, enggak sempurna, enggak abdol lah pokoknya. Ya, nah ini ada orang emang biasa gemar minum khamar, ya, dia rajin sholat. Tuh, ya. Sholatnya boleh enggak? Ya boleh kalau asalkan tadi hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu itu sadar, tahu apa yang kamu apain, kamu ucapkan. Dia ucap Allahu Akbar, oh saya lagi sholat, sadar rajin dia. Ya, kalau lagi mabok kan dia kagak tahu. Ya, dia nggak tahu kalau dia lagi sholat, dia nggak tahu apa yang dia baca. Nah ini nggak boleh, jelas. Ya, karena nanti akan merusak sholat dia dan juga akan merusak sholat orang lain yang ada di sekitar dia kalau dia sholat secara berjamaah. Ya, nah ini sampai bekas dia mulutnya aja itu kalau belum sempat dibersihin, tuh air yang bekas dipakai sama dia jangan diapain, jangan diminum lagi sama kita. Kenapa? Bisa jadi tuh air yang bekas dia minum itu udah kecampur dengan apa? Dengan sisa minuman keras yang masih menempel di mana? Di bibirnya itu. Kan ada Pak, kalau orang minum tuh orang kita juga ada minumnya dioyat gitu doang, kayak di apa? Di teko gitu kan? Diminum aja langsung, gantian minum gitu. Kayak orang jamaah tabligh, maaf ya. Ya kan? Ya kan? Orang tabligh kan gitu tuh. Minumnya satu tempat doang begitu kan? Minumnya gantian itu. Berkah katanya kan gitu. Ya, nah kalau ada orang yang nggak tahu itu bibirnya bekas kena minuman khamar, jangan diminum. Kenapa? Kalau diminum itu udah jelas, ya, udah kecampur dengan apa? Dengan yang najis dan juga itu sesuatu yang haram. Jangankan diminum, untuk wudu aja menjadi airnya air makruh, ya, itu. Baik. Wa innama yukrahul wudu min zalikal ma, ya. Oleh karena itu makruh hukumnya berwudu menggunakan air itu. Ya, jadi air yang bekas ya terkena ya bibir ataupun ya katakanlah mungkin liur orang yang habis minum minuman khamar itu makruh kita gunain untuk berwudu ataupun mandi, ya itu. Bisyartin wahid, ada syaratnya satu. Apa syaratnya? Wa huwa an yashriba minhu ba'da zamanin yataraddadu fihi ya li'abihi alladhi khalata al-khamr. Ya. Syaratnya air yang dia minum tadi itu bukan sekali. Ya, jadi bukan hanya sekedar segini doang ya, seteguk ini doang bukan. Ya. Tapi yataraddad ya dia ulang-ulang berkali-kali diminum lagi minum. Mungkin hitungannya minimal berapa kali? 3 kali kali ya. Ya, 3 kali apaan? 3 kali tegukan. Ya, tuh. Nah, kalau memang sudah 3 kali tegukan itu, kata Imam Hanafi, ya, itu baru yang dibilang itu airnya air menjadi air yang makruh. Ya, kalau bekas dipakai oleh orang yang habis minum minuman keras ataupun khamar sebanyak 3 kali minuman itu, ya. Tapi di sini dijelaskan, ya, kalau habis dia minum, ya, habis minum nih, minum apa tuh? Minum minuman keras atau habis minum khamar, ya, dia bersihinnya sama seperti kita mau buang apa nih, dahak, ya, gitu kan, itu kan paling enggak bersihin apa nih, ya, kotoran atau sisa-sisa yang ada di tenggorokannya dia, tuh, ya. Nah kalau keadaannya seperti ini, tuh, ya, kata Imam Hanafi, ya, itu apa? Kalau sampai kotoran yang dibersihin atau yang dikeluarkan dari mulutnya itu sampai jatuh ke air tadi atau air yang kita pakai untuk berwudu, itu bukan lagi airnya menjadi air, bukan lagi menjadi air yang makruh. Akan tetapi airnya itu menjadi air yang apa ya? Air mutanajis. Ya, air yang sudah apa? Tercampur dengan najis. Karena jelas-jelas dia ngeluarin najis yang ada di tenggorokannya ini dengan dia bahasa Arabnya namanya ya
bisqah, ya, bisaq itu artinya itu bahasa kita itu, ya, berarti kan keluar, dibuang di situ, jatuh ke air. Nah, itu airnya itu udah jadi airnya apa? Air yang mutanajis. Bukan lagi air yang makruh, tapi air yang apa? Air yang najis, ya. Ini menurut mazhab Imam Hanafi radhiyallahu anhu, ya. Makanya dikatakan wala yasihu isti'malihi. Tidak sah air tersebut digunakan untuk apa? Untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi, ya. Ini hati-hati, Pak, ya. Kita coba aja tuh, kalau kita ngelihat sisa botol minuman keras, ya kan, kita cuci, kemudian kecipratan air yang kita simpan di ember atau tempayan, itu jadi campur dengan najis tuh, ya. Apalagi nggak dicuci, ya. Nah, ini sangat-sangat apa tuh, ya, sangat-sangat apa berbahaya dengan suatu hukum yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh, ya. Kemudian air yang mana lagi yang akan dikatakan makruh? Al-ma allazi syaribat minhu at-thair. Ya, siba'ut thair. Ya, air yang bekas diminum oleh burung yang memiliki apa tuh? Taring. Ya, atau paruh yang tajam. Seperti apa? Kal ghurab. Apa tuh ghurab? Gagak. Ya, seperti burung gagak. Ya, tuh. Dan juga kaddajajah ghairal mahbusah, ya, ayam liar, ya, beda nih dalam hukum ayam peliharaan sama ayam liar beda. Kenapa? Karena ayam liar bisa jadi dia makan apa aja dimakan, bisa bangke, ya kan, kotoran itu bisa diapain? Dimakan sama dia. Sama itu apa ya? Ayam. Maka dikatakan ad-dajjaj ghairu mahbus, ayam yang tidak dalam kurungan, artinya ayam liar, ya. Nah, kalau ada ayam ataupun burung gagak tadi, ya, dia minum, ya, di mana itu? Di suatu wadah atau tempat, ya, yang tempatnya itu tempat kita nyimpan air. Nah, tempat air itu biasa kita pakai untuk wudu, ya, ataupun kita biasa pakai untuk mandi, ya. Kata Imam Hanafi, ya, airnya ini juga bisa dikatakan air yang apa? Air yang makruh, tuh. Ya, beda, Pak. Jangankan ayam, anjing peliharaan sama anjing liar itu hukumnya beda. Ya. Makanya ada orang melihara anjing, ya, anjing peliharaan ini dipakai untuk apa? Berburu, ya. Nah, anjing peliharaan atau anjing yang terdidik saat dia berburu, ya, sebelum mati itu kita sembelih lagi, boleh hasil buruannya itu kita apain? Kita makan atau kita konsumsi. Kenapa? Karena anjingnya itu adalah anjing yang terdidik, ya, atau anjing yang peliharaan, bukan anjing yang liar. Tapi kalau kita temuin ada seekor apa, contohnya ayam, ya, bekas digigit sama binatang yang najis contohnya, ya, entah itu tikus, ya, ataupun apalah namanya, ya. Nah, itu kalau dia ada, ya, bekas gigitan tikus dan dia mati, itu nggak boleh kita makan. Kenapa? Karena ayam itu sudah menjadi apa ya? Bangkai, ya. Tapi kalau digigit atau kita tahu yang menggigit atau menyebabkan hewan itu, ayam itu mati adalah, ya, hewan peliharaan kita seperti anjing peliharaan, itu boleh kita apain? Kita makan, kita konsumsi, ya. Tapi dengan syarat tadi, anjingnya itu memang benar-benar anjing yang apa ya? Yang terdidik, bukan anjing-anjing yang liar. Nih, ya. Tuh, itu anjing yang jelas-jelas itu adalah hukumnya binatang yang najis, ya. Ayam saja yang hukumnya halal kita makan, ya, saat dia itu ayam yang liar, bukan ayam peliharaan. Kalau dia minum di tempat kita yang biasa kita pakai untuk wudu atau kita pakai untuk mandi, itu ayam itu bisa membawa suatu najis. Maka dikatakan airnya itu adalah air yang apa?
makruh. Ya, apa artinya makruh? Ya, kalau kita pakai itu air atau kita gunakan menjadi suatu hukum yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, itu oleh burung gagak ataupun oleh seekor ayam yang apa? Yang liar, bukan ayam peliharaan, ya. Nah, apa alasannya Imam Hanafi memakruhkan air tersebut? Wa qad 'allala al-Hanafiyah karahatu dzalik, ya. Imam Hanafi memberikan penjelasan tentang makruhnya air tersebut itu, ya, bijawazi an takuna qad massat najasah biminqariha, ya. Bisa air itu tidak akan menjadi air yang makruh asalkan apa? Paruhnya ini, apanya nih? Apa sih namanya? Patokannya ya. Diapain tuh? Ya. Massat, dibersihin dulu, dilap dulu. Ya. Kalau habis dilap, kata Imam Hanafi, maka apa? Maka itu tidak akan menjadi air yang makruh. Ya, sekarang kita juga pengen ngelap, ya, patokan ayam liar susah. Ya, biasanya kan kalau ayam liar itu apa itu? Gesit. Ya, kita tangkap juga susah. Gimana kita pengen lap paruhnya? Ya, apalagi burung gagak. Ya, yang ada kita dipatok sama burung gagak itu. Ya, kita mau apain? Kita mau bersihin apanya? Paruhnya, ya. Tapi meskipun demikian, Pak, ini berarti ada pernah terjadi, ya. Jadi kalau ada suatu hukum dalam pembahasan fikih, berarti hal itu pernah terjadi. Artinya ada dulu pernah terjadi mungkin, ya, seseorang ketika melihat ada seekor ayam liar atau seekor burung gagak akan minum, ditangkap dulu tuh ayamnya atau burungnya, dibersihin apa? Dibersihin dulu baru diminumin di situ. Biar apa? Biar airnya itu tidak akan menjadi air yang makruh, ya. Jadi bukan mengada-ngada, berarti hukumnya ini pernah apa? Pernah terjadi. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Ya, artinya kan seorang imam di sini menaruhkan suatu hukum, contohnya, ya, itu bukan hanya berdasarkan contoh yang tidak ada kejadiannya. Ya, pasti pernah ada apanya? Kejadian ataupun, ya, peristiwa yang terjadi yang dialami oleh para imam fikih dahulu, ya. Maka dijadikan sebagai suatu apa? Perbandingan suatu hukum yang dikeluarkan oleh pendapat Imam Hanafi ini, ya. Baik. Yang ketiga, ya, al-amrus salis, su'rul hirrah al-ahliyah, ya. Su'rul hirrah al-ahliyah, liur kucing yang dipelihara, ya. Kucing ada juga, Pak. Ada kucing peliharaan, ada kucing liar, ya. Seperti saya bilang, Imam Hanafi mengatakan kalau liur kucing itu najis, ya. Atau kalau liur anjing kata beliau tidak najis, kan kebalikan itu. Ya kan, kita bingung. Imam Syafi'i liur kucing kagak najis, liur anjing yang najis. Ya kan? Lah, kok Imam Hanafi kebalik? Enggak salah nih Imam Hanafi. Jangan disalahin Imam Hanafinya, kita yang kurang pemahaman. Ya, kita lihat di sini. Fa idza syaribatul hirra al-ahliyah min ma'in qalil. Ya, apabila seekor kucing peliharaan minum di suatu tempat yang airnya sedikit, fa innahu yukrahu istimalihi, maka, ya, tempat dan air tersebut makruh kita gunain untuk tempat wudu atau untuk berwudu ataupun juga untuk mandi. Ya, kenapa? Lihat, li'annaha la tatahasya an-najasah. Ya, karena sesungguhnya kucing itu meskipun dia peliharaan, kalau udah minum la tatahasya an-najasah, tidak bisa dipisahin dengan oleh najis. Artinya sudah dipastikan air sisa yang bekas ke kucing minum tadi udah kecampur dengan apanya? Dengan liurnya, sukrunya, ya. Liur apa? Liur kucing, kata Imam Hanafi, ya. Wa innaha kana sukruha makruhan, ya. Nah, liurnya itu yang dihasilkan dari liur kucing peliharaan itu menyebabkan airnya itu menjadi air yang apa, ya?
yang makruh untuk kita pakai berwudu ataupun untuk apa? Untuk mandi. Tuh, ya. Ini kata Imam siapa? Imam Hanafi, ya itu. Nah, dijelaskan lagi. Walam yakun najasan ma'a annaha mimma la yajuz aqluhu. Ya. Pengikut Imam Hanafi mengatakan, ya, ini meskipun dia mazhabnya Imam Hanafi atau dia muridnya, tapi bukan berarti dia itu menentang apa yang menjadi pendapat gurunya. Ya, kata muridnya bilang, apa itu? Walam yakun najasan. Ya, airnya itu enggak akan menjadi air yang najis. Ya. Kenapa? Ma'annaha mimma la yajuzu akluhu. Sekalipun kucing itu adalah hewan yang enggak boleh dimakan apanya? Dagingnya. Ya kan? Beda dengan apa? Anjing. Ya kan? Tadi udah jelas, ya. Nah, kalau tadi ayam, coba ayam aja kan, dagingnya boleh diapain? Boleh dimakan. Ya kan? Burung gagak boleh dimakan enggak dagingnya? Burung gagak boleh dimakan nggak dagingnya? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia satu buas dan juga ada apanya itu, taring yang tajam itu, sehingga dia diharamkan untuk dimakan. Tapi ini ayam, ya kan ayam halal dagingnya. Bukan karena kehalalan daging ayam itu yang boleh dimakan, tapi kecampurnya paruh ayam itu yang menyebabkan bekas dia minum itu yang dijadikan air itu air yang makruh, bukan karena dagingnya, ya. Tapi kalau tadi kucing, ya kan, meskipun dia ya tidak boleh dimakan dagingnya, ya hanya sekedar liurnya saja, itu baru akan menjadi makruh, bukan menjadi sesuatu yang apa? Yang najis, kata pengikut Imam Hanafi itu, Pak. Ya, ini hebatnya orang-orang dulu. Meskipun gurunya ngomong begini, muridnya ngomong lain, gurunya nggak marah. Ya, kenapa? Karena beliau pendapat likulli ra'sin lahu ra'yun. Ya, setiap orang itu boleh mengeluarkan apa? Pendapat. Ya, tuh. Nisfu ra'yika ala akhika. Ya, separuh pendapat kamu ada di teman kamu atau ada di orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita itu, ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari para imam mazhab itu, ya, nggak boleh kita menganggap apa yang kita keluarkan itu sesuatu pendapat yang harus dipegang oleh orang lain, ya, atau sesuatu yang harus diikuti oleh orang lain, atau sesuatu pendapat yang paling benar, ya. Ada orang pendapat lain kalau ngomong salah, nggak begitu, ya. Ini terjadi di zaman sekarang. Itu ulama-ulama dulu nggak demikian, ya. Meskipun dia muridnya, ya, ataupun gurunya ngomong gini, dia bantah, bukan berarti itu murid golil adab, bukan. Ya, bukan berarti itu murid kurang ajar sama gurunya, bukan. Tapi dia pernah belajar juga, dia mengeluarkan pendapat begini, didiemin sama Imam Hanafi. Ya, kenapa? Karena itu masuk akal dan juga ada apanya? Ada argumen ataupun dalilnya. Ya, nah itu yang ketiga. Ya, di sini dijelaskan, ya, dalil yang digunakan oleh pengikut Imam Hanafi yang mengatakan bukan airnya itu jadi najis, tapi airnya hanya makruh. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha laysat najasatun, innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Ya, sesungguhnya kucing itu bukan sesuatu apa yang najis, ya, liurnya bukan. Ya, kenapa? Karena kucing itu minat tawafin wat tawafat. Kucing itu adalah binatang yang selalu muter-muter ada di sekitar kalian. Ya kan? Itu kucing kalau keliaran kan di mana aja ada. Ya, jangankan di mana? Jangankan di masjid, di gereja aja ada. Ya, jangankan di gereja, sekarang maaf, di Masjidil Haram aja ada sekarang kucing. Entah dari mana datang itu, wallahu a'lam. Ya, ada aja. Ya, di Masjid Nabawi ada kucing. Ya, cuma nggak sebanyak kayak di kita. Ya, keliaran, sebenarnya jarang. Ya, kadang kita lagi sholat di depan Masjid Nabawi, dia lewat aja, lari itu.
Ya kita bingung dari mana tuh kucing, ya. Nah itu berarti kan, ya dalil yang menunjukkan kalau kucing itu bukan hewan yang apa ya, yang najis, ya liurnya. Kalau dia najis akan diapain? Dibantai, ya ditembak-tembakin. Tapi tidak demikian, ya. Para penjaga Masjidil Haram baik Masjidil Nabawi, ya hanya mengusir saja. Ya, menjauhi dari tempat orang sholat. Kenapa? Karena akan mengganggu orang sholat. Tapi jamaah saya perhatiin justru senang. Ya, kalau dia melihat ada seekor kucing datang ke dia, dia jadikan sebagai suatu apa ya? Kayak ada keyakinan apa gitu. Wah ini tumben nih, jarang-jarang. Biasanya binatang kayak kucing nggak pernah ada di masjid ini, ya. Tapi tahu-tahu ada, tadi usap-usap palanya itu, ya. Nah itu yang menjadikan apa? Bahwa kucing itu bukanlah hewan yang najis, akan tetapi ya akan menjadi hukumnya makruh saja air yang terkena liur air apa liur kucing tadi, ya itu. Wa zahir anna hadhihi rukhsah, ya secara kenyataannya ya ini adalah suatu apa? Keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa liur air kucing itu hukumnya tidak apa? Tidak najis, ya. Jadi kalau jatuh pada air yang kita pakai untuk wudu atau untuk mandi itu hanya menjadi airnya makruh saja, bukan air yang mutanajis. Kenapa? Karena kekhawatiran mungkin saja nanti, ya kalau kita pakai untuk wudu atau untuk mandi, maaf, ada bakteri-bakteri yang keluar dari mulut kucing itu akhirnya nempel atau masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu akan jadi sesuatu yang mudarat atau membawa apa? Bahaya buat diri kita, ya. Nah inilah ya 3 tambahan yang ditambahkan oleh Imam Hanafi mengenai air yang makruh untuk digunakan ya bersuci baik wudu ataupun untuk mandi, ya. Asy-Syafi'iyah wallahu a'lam bishawab. Nanti pada bulan yang akan datang kita akan lihat bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai air yang makruh ini, ya. Inilah sedikit yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.